Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu dan teman-teman semuanya, di sini saya Umil Khair. Saya akan menjelaskan tentang analisis video percobaan keseimbangan kimia yang dianalisis oleh kelompok 14. Oke, sebelum masuk ke bagian analisis tabel analisis video, di sini saya menjelaskan bahwa penuntun kami menjelaskan tentang keseimbangan kimia yang mana kami menggunakan penuntun yang berbasis green chemistry, dikarenakan kami mencoba mengganti bahan dan alat yang kami gunakan seminimalisir mungkin, tidak berdampak kepada lingkungan dan juga sesuai dengan prinsip green chemistry tersebut, yang mana prinsip tersebut dapat teman-teman lihat yang ada di layar. Kami mencoba membuat seminim mungkin untuk menimbulkan limbah, dan juga kami membuat bahan-bahan yang tidak terlalu berbahaya, atau kami menggunakan bahan-bahan yang ramah akan lingkungan. Baiklah, setelah itu saya akan masuk ke bagian tabel analisis video. Di sini kami menggunakan 3 video untuk kami analisis, yang mana pada video yang pertama itu dapat menjelaskan tentang konsentrasi dan juga pengaruh suhu pada keseimbangan kimia, sedangkan video yang kedua itu menjelaskan tentang konsentrasi, dan untuk video yang ketiga itu dia menjelaskan tentang asam basa. Jadi di sini saya menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap keseimbangan kimia, yang mana itu dibahas oleh video yang satu dan juga video yang ketiga. Dan untuk bagian pengaruh konsentrasi pada keseimbangan kimia itu akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Saza Putri Dinanti. Baiklah, untuk langkah yang pertama di sini KD kami yaitu tentang merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan kimia, yang mana pada video yang kami lihat di YouTube dia tidak menjelaskan tentang KD tersebut, sehingga kami tidak bisa menganalisisnya. Dan yang kedua, IPK yang kami ambil dalam penuntun kali ini yaitu melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kimia, yang mana pada video YouTube yang kami ambil tidak menjelaskan tentang IPK tersebut. Jadi kami tidak bisa menganalisis KD dan IPK-nya sesuai atau tidak dengan praktikum yang mereka lakukan. Oke, kita masuk ke tabel dari analisis video. Yang pertama, tujuan dari praktikum kami yaitu atau penuntun yang kami buat yaitu yang pertama, menyelidiki pengaruh perubahan konsentrasi dan volume pada ion Fe3+ dan ion SCN terhadap keseimbangan kimia, yang mana yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya Saza, sedangkan saya akan menganalisis video yang berhubungan tentang menyelidiki pengaruh temperatur pada keadaan asam dan basa terhadap keseimbangan kimia, serta menyelidiki pergeseran arah keseimbangan kimia. Tetapi pada video YouTube dia memiliki tujuan praktikum, yaitu yang pertama menentukan pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran keseimbangan kimia, yang ini berada pada video yang pertama, dan dia juga menyelidiki pengaruh temperatur pada keadaan asam dan terbasa terhadap keseimbangan kimia, dan yang bagian poin kedua itu terdapat pada video nomor 3. Dan dalam tujuan dari video YouTube dan penuntun kami memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tahu pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kimia. Tapi sedikit tambahan, kami juga melihat pengaruh dari volume, juga tujuan penuntun yang itu lebih rinci dan dijelaskan ion apa yang diamati. Alat-alat yang kami gunakan, alat-alat yang digunakan pada video 1 dan 2 yaitu pada menganalisis bagian konsentrasi dan temperatur terdapat seperti yang telah tertera pada slide layar.
Di sini kami memiliki beberapa perbedaan dengan video 1 dan 2. Di video 2 dia memang tidak berbasis green chemistry, tetapi pada video yang pertama dia berbasis green chemistry, tapi dia mengubah di bagian bahan sehingga alat-alat mereka masih alat-alat yang tidak yang tidak terlalu green chemistry, sehingga itu berbeda dengan penuntun kami, yang mana dimana penuntun kami itu mengganti bahan-bahan yang lebih aman terhadap lingkungan atau berbasis green chemistry, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya untuk video yang ketiga itu membahas tentang asam basa, yang mana alat-alatnya sesuai dengan green chemistry, sesuai dengan prinsip kami. Dan bahan-bahannya terdapat pada sini. Pada video 1 dia memiliki bahan-bahan yang pas dengan green chemistry. Dia menyesuaikan prinsip green chemistry tersebut pada bahan-bahan yang akan mereka gunakan. Dan video ketiga juga memiliki bahan-bahan yang pas dengan green chemistry dan sama dengan penuntun kami, karena penuntun kami berbasis green chemistry. Lanjut di bagian prosedur, yang mana pengaruh konsentrasi ya setelah seperti yang saya bilang sebelumnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Saza. Saya akan lanjut ke bagian pengaruh suhu. Di video 1 dan di video 1 pengaruh suhu memiliki prosedur antara lain. Yang pertama, siapkan tepung tapioka dan air sebanyak 50 ml dan masukkan 3 sendok tepung tapioka ke dalam air dan aduk hingga larut. Selanjutnya, sediakan obat merah, masukkan 7 tetes obat merah ke dalam larutan tepung tapioka. Kemudian aduk hingga larut. Kemudian tepung tapioka dan obat merah tadi dimasukkan ke gelas ukur sebanyak 8 ml. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, begitu seterusnya untuk tabung 2 dan 3. Tabung 1 dimasukkan ke air panas bersuhu 80 derajat Celcius dan tabung 3 dimasukkan kepada air es batu. Dan tabung 2 sebagai pembanding untuk tabung reaksi 1 dan 3, dan amati tabung reaksi 1 dan 3 dengan tabung reaksi 2 sebagai pembandingnya. Dan pada penuntun yang kami lakukan, kami sekaligus melakukan kedua, yang mana kami juga melihat pengaruh suhu dan juga asam basa dari praktikum yang kami lakukan. Yang mana kami yang pertama melakukan pengekstrakan kepada ungu dengan cara menumbuk ubi ungu tersebut sampai mengeluarkan cairan ungu dan ekstraknya, lalu disaring dan ekstrak tersebut digunakan sebagai indikator, dan melakukan pemanasan pada kedua tabung reaksi, yang mana memanaskan gelas kimia yang berisi 150 ml air. Setelah itu masukkan tabung reaksi telah berisi asam cuka dan peromak dalam gelas kimia yang dipanaskan, mengamati perubahan warna yang terjadi dan mencatat suhu saat terjadi perubahan warna, saat pemanasan dan setelah pemanasan. Dan untuk ini kami melihat perbandingan suhunya itu, yang mana sebelum dimasukkan ke dalam air yang berisi 150 air atau dalam pemanas, dan sesudah pemanas, dan kami mengamati perbedaan warna dengan suhu kamar dan setelah pemanasan. Yang mana di sini kami mengalami kekurangan. Video 1 dia memiliki perbandingan 3 suhu, yang mana dia memiliki perbandingan antara pemanasan, suhu kamar, dan juga pada suhu pendinginan, sedangkan kami hanya melihat dari suhu kamar dan juga pemanasan. Alangkah baiknya kami juga melihat pada suhu pendinginan. Selanjutnya pada keadaan asam dan basa, di sini pada video mereka menggunakan ekstrak bunga tapak dara dan membuat larutan deterjen, memasukkan ekstrak bunga tapak dara itu ke dalam gelas aqua serta meneteskan cuka ke dalam gelas tersebut. Kita melihat apa warna yang terjadi setelah terjadi perubahan. Kita masukkan kembali deterjen, dan setelah dimasukkan deterjen diamati apa perubahan warna yang terjadi. Di situ dapat dilihat hasilnya, yang mana pada
Pada video yang pertama, pada penambahan asam warnanya tetap bening atau cerah, sedangkan pada penambahan basa atau waktu penambahan deterjen warnanya berubah menjadi keruh. Situ dapat kita lihat pergeseran dari arah keseimbangan kimia, yang mana nanti akan dijelaskan pada tabel kesimpulan. Pada video ketiga kita dapat melihat pergeseran asam dan basanya, dan di sana dapat kita lihat hasil akhir dari perlakuan pada sampel pada keadaan asam larutan berwarna cerah, bening, sedangkan pada penuntun kami membuat melihat pergerakan keseimbangan asam dan basa yang dibarengi dengan perbandingan suhu, di mana selain melihat perubahan warna yang terjadi, kami juga melihat pengaruh suhu terhadap keseimbangan asam dan basa, yang mana nantinya akan mendapatkan hasil ketika ubi ungu ditambahkan cuka. Warna ekstrak ubi ungunya akan berubah menjadi lebih cerah atau ungu keping-pingan, sedangkan dalam keadaan basah akan berubah warna menjadi ungu pekat atau gelap atau sedikit keruh. Yang kedua itu terakhir yaitu kesimpulan dari praktikum yang dilakukan oleh video praktikum di YouTube adalah pemanasan dapat menggeser keseimbangan ke arah kanan, sedangkan pendinginan dapat menggeser keseimbangan ke arah kiri. Dan suhu ruangan untuk pembanding melihat perubahan yang terjadi pada saat proses pendinginan pemanasan. Dan berlaku hal yang sama pada penuntun yang kami buat, kami juga mendapatkan kesimpulan seperti yang ada di video YouTube. Jika suatu suhu dinaikkan, maka keseimbangan reaksi bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah membebaskan kalor atau ke arah kiri. Itu berbanding lurus dengan kesimpulan dari video yang dilakukan oleh di YouTube dan juga penuntun yang kami lakukan, praktikum yang kami lakukan di penuntun, sesuai dengan teori yang ada. Dan pada keadaan asam dan basa, di mana untuk arah pergeseran asam dan basa kita bisa melihat dari perubahan warna yang terjadi. Penambahan basa akan menggeser arah keseimbangan ke arah kanan atau terjadi reaksi endoterm karena terjadi proses pengikatan kalor, sedangkan penambahan asam akan membuat arah pergeseran keseimbangan ke kiri atau reaksi eksoterm, di mana terjadi pelepasan kalor dan dapat dilihat dengan perubahan warna yang menjadi lebih terang. Dari hasil video di atas dapat disandingkan dengan teori, yang mana teori tersebut dapat dilihat pada konsep di bawah ini. Berikut adalah pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada keseimbangan eksoterm dan endoterm. Kenaikan suhu mengakibatkan keseimbangan bergeser ke arah endoterm, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan keseimbangan bergeser ke arah eksoterm. Perubahan suhu mengakibatkan perubahan pada harga K. Pada reaksi endoterm, delta H lebih besar daripada 0. Peningkatan suhu mengakibatkan harga K semakin besar, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin kecil. Pada reaksi eksoterm, delta H lebih kecil daripada 0. Peningkatan suhu mengakibatkan harga K semakin kecil, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin besar. Dan dari video YouTube dan penuntun yang kami rancang sudah sesuai dengan teori yang ada. Dan dari analisis video yang kami lakukan, di mana video dari YouTube sangat bagus untuk green chemistry-nya, cuma dengan sedikit tambahan dan perbaikan prosedur dan bahan yang digunakan sesuai dengan penuntun yang telah kami buat, dan juga alat dan bahannya juga lebih bagus, yang mana jika di-combine antara video YouTube dan penuntun yang kami buat, apabila keduanya digabungkan akan mendapatkan hasil praktikum yang lebih baik dan mudah dipahami oleh siswa. Baiklah, landasan kami untuk analisis video kali ini adalah buku Syukri, yaitu Kimia Dasar 2, dan juga buku Unggul Sudarmo, dan juga tim Kimia Umum 2016 atau penuntun praktikum Kimia Umum yang dikeluarkan oleh UNP. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.